Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Ketika seseorang melakukan sholat wajib, Iya. itu ada antara ketika sujud itu kaos yang dia pakai itu pakaian kaos yang pendek. Iya. Dengan jarak di celana itu ketika sujud dia terbuka dan tidak tertutup rapat. Itu apa hukumnya itu Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Alhamdulillah pertanyaannya bagus tentang ini, masuknya ke ranah fikih ya. Iya. Kita memang kadang-kadang tidak sadar, tidak menyadari ibadah itu. Jadi ibadah itu dianggapnya yang penting kita pakai baju atau pakai sarung, pakai celana. Padahal kadang-kadang kita tidak menyadari sesuatu hal yang bisa membuat fatal dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah sholat. Nah, ini pertanyaannya ibadah wajib. Sebenarnya masalah sholat, entah itu hukumnya yang bentuk wajib atau sunnah, ini hukumnya semuanya wajib. Apa wajibnya? Pertama, kita membahas masalah pembatalan sholat. Apa-apa saja sih yang membatalkan sholat atau kewajiban kita dalam keadaan sholat? Di antaranya kita harus berwudu, mempunyai wudu dengan sempurna. Setelah itu, untuk pelaksanaan sah sholat, ia harus berwudu. Di antaranya terus setelah wudu, tempat sholat harus suci. Terus badan kita juga harus suci daripada najis-najis yang akan membatalkan kepada sholat. Di antaranya adalah kewajiban kita dalam melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, kita adalah wajib menutup aurat. Ini sebagian untuk melaksanakan sholat atau sahnya sholat itu, diantaranya wajib menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Kita uraikan dulu, jelaskan dulu tentang aurat. Kalau aurat laki-laki itu adalah batas aurat laki-laki yang wajib ditutup, yaitu adalah ma baina surrati warukbati, yaitu antara batasnya dari mulai lutut sampai surroh. Surroh itu adalah pusar ya, namanya bujal atau pusar. Nah, ini dari pusar maksudnya apa bagian depan doang, apa langsung tembus ke belakang. Nah, ini batasannya. Kalau bagian depan dari mulai pusar sampai lutut, itu lutut yang wajib untuk laki-laki menutupi aurat, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Wajib aurat itu harus ditutup, apalagi di dalam sholat itu. Nah, ini ukuran wajibnya. Terus bagian belakang sampai ke belakang, dari pusar ke sini, jadi pinggang. Pinggang itu termasuk bagian aurat laki-laki sampai ke belakang, terus ke sini bagian depan belakang. Jadi depan, bagian depan, bagian belakang pun itu sama, adalah aurat. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukumnya seseorang melakukan sholat, ketika sujud dia sholatnya itu pakai kaos. Jadi ketika sujud pasti otomatis si celananya itu turun, si kaosnya naik, sehingga jelas dari belakang itu yang makmum atau bagian di belakang, orang yang di belakang pasti akan melihat seseorang itu kelihatan bagian belakangnya. Bagian belakang itu otomatis itu sudah jelas bagian pusar kalau bagian depan. Apalagi kelihatan sampai ke bawahnya itu, sampai celana dalamnya kelihatan. Nah, itu hukumnya gimana sholatnya? Itu sholatnya tidak sah.
sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena auratnya terbuka, karena auratnya kebuka. Maka otomatis di mana-mana aurat kebuka itu hukum sholatnya tidak sah. Kan dia sendiri tidak merasa atau tidak melihat. Nah, ini kewajibannya untuk memberikan atau ngasih tahu adalah orang yang di belakang. Mas, misalnya udah habis sholat atau gimana, tadi pas waktu sholat Mas bagian belakang kelihatan, itu bagian aurat Mas, maka sholatnya tidak sah. Balik lagi harus sholatnya, ini ada lagi dia. Maka kesimpulannya, untuk per laki-laki adalah mabaina surah wa rukbah, tapi itu adalah batasan aurat. Tetapi untuk di pelaksanaan sholat, adabnya adalah ya seperti janganlah misalnya kita termasuk orang yang menyepelekan agama itu atau melalaikan agama adalah orang yang tidak mengerti atau tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai umat abid untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan jangankan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap manusia aja yang ada jabatannya misalnya, kita harus rapi, apalagi Allah. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu hukum, perasaan bener aja, perasaan sah aja, padahal itu banyak kelakuan seperti gitu. Pun saya pernah melihat di satu tempat, di masjid misalnya, ada sholat bagian depan saya, kadang-kadang gitu. Atau kalau lagi naik motor, banyak sekarang kita naik motor di belakang, terus ada laki-laki perempuan kadang kelihatan bagian belakangnya. Itu Allah. Makanya tuh, masya Allah dalam sholat. Jadi harusnya kita sebelum sholat teliti dulu apakah kita sudah rapi, apakah kita yang dipakai ini bersih atau suci, atau kita bisa menutupi aurat, pakaian-pakaian yang kita pakai. Makanya sekali lagi, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, hukumnya wajib menutup aurat untuk laki-laki, yaitu kewajibannya adalah dari pusar sampai lutut. Untuk adaban akhlak kita sholat, pakai sarung, adanya pakai peci, pakai tangan panjang, itu akhlak sholat di dalam sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam melaksanakan sholat. Nah, itulah sholat Rasulullah SAW, rapi, tertutup rapi. Bahkan Rasulullah itu pakai kerudung, di sini pakai udang-udang rapi. Makanya ketika kita melihat sesuatu di depan kita, maka wajib kita untuk memberitahu. Wajib kepada yang melihat bagian depan kita kebuka auratnya, itu wajib memberikan penjelasan bahwa tadi pas sujud Mas kebuka auratnya bagian belakangnya. Insya Allah kita melihatnya itu, jadi bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk aurat perempuan, seluruh badan. Perempuan itu seluruh badan, illal wajha wal kafain, kecuali bagian wajah dan bagian telapak tangan. Nah, ini baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, perempuan seluruh badannya itu aurat, maka wajib ditutupi aurat perempuan kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Mudah-mudahan itu saja pengalaman Mas. Ketika sudah tahu, berarti Mas ada kewajiban untuk memberitahu seseorang itu. Jadi sholatnya kalau bisa ya harus kita persiapkan. Pakai kaosnya boleh sih, pakai kaos asal sah aja gitu, bisa menutupi kaosnya, kaos agak panjang gitu atau gimana. Mudah-mudahan itu saja cukup. Jadi kesimpulannya, sholatnya bagian belakang kelihat atau bagian depan kelihat, atau ada lubang kecil aja bagian aurat laki-laki misalnya kena bolong apa, itu tetap hukumnya tidak sah sholatnya karena auratnya baik itu kelihatan maupun tidak, yang penting itu tidak menutupi bagian aurat, maka sholatnya tidak sah. Nah,
Jadi sekian cukup penjelasan, mudah-mudahan dimengerti. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.